Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Pertiwi dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Fisika Dasar. Yang terhormat, Pak Ronald Mangasihu Tauluk STMT selaku dosen pengampu, beserta asisten Bang Fajri Ramdan. Langsung saja ke pembahasan. Fisika Statika Fluida. Fluida yaitu zat yang dapat mengalir seperti zat cair dan juga gas. Tekanan dalam cairan. Statika fluida adalah segalanya dalam fisika dan tidak bergerak. Dalam statika fluida, ke bawah sebagai arah Y positif. Tekanan sama dengan gaya per benda tiap satuan luas. Lalu turunannya, bila yang memberi tekanan adalah karena berat sebuah benda yang lain, maka P sama dengan W per A kali B sama dengan M kali G per A kali B sama dengan Rho dikali V dikali G per A kali B. Itu didapat dari rumus, yaitu Rho sama dengan M per V. Dapatnya M sama dengan Rho dikali V. Itu keterangannya, Rho massa jenis zat, M massa zat, V volume zat. Lalu dapatlah rumusnya P sama dengan Rho dikali G dikali Y, atau bisa juga Rho P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dari contoh soal yang dapat dilihat dari PPT saya ini, tinggi kolam adalah 2,4 meter ketika tekanan akan terjadi Rho pon sama dengan Rho H20 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Theta sama dengan 9,8 meter per S persegi. Kita masukkan saja rumusnya. P sama dengan Rho dikali G dikali H, itu kita masukkan angkanya. Lalu dapatlah hasilnya dan kita ubah ke PA. Berapa banyak tekanan yang didapat? Rumusnya P per PA sama dengan 23.520 dibagi PA sudah menjadi ketentuan, yaitu 101.300 sama dengan hasilnya 0,23 atau 23%. Nah, dengan cara ketika Anda menyelam ke kolam, Anda berenang ke bawah 2,4 dalam mengalami tekanan 23% dari ATM. ATM yaitu atmosfer. Statika fluida fisika, gaya apung adalah fraksi S di atas permukaan. Jika Rho objek lebih kecil dari Rho cair, objek akan mengambang. Kita simpulkan bahwa rumus umumnya yang sering digunakan yaitu F sama dengan 1 dikurang VL per VO, atau F sama dengan 1 dikurang Rho L per Rho O. Kekuatan terhadap dinding di bawah air. Nah, tekanan berubah secara linear dengan kedalaman jika kita mengambil P rata-rata sama dengan Rho kali G dikali H rata-rata. Didapat P rata-rata sama dengan Rho dikali G dikali H per 2. Jadi, F sama dengan Rho dikali G dikali L dikali H kuadrat per 2. Mengukur tekanan dan tekanan total. Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami benda atau objek yang berada di dalam air. Nah, dari gambar tersebut dapatlah rumusnya, yaitu P gauk sama dengan P total dikurang P ATM. P total sama dengan P gauk tambah P total. Contoh, temukan tekanan total dari titik ini. Nah, yang ditanya itu yang P. P gauk, kita masukkan rumusnya, lalu dapat hasil. Jadi, kita cari P totalnya, dapatlah hasilnya. Setelah itu, fluida statika prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika Anda menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan berpindah ke sekeliling fluida. Dari gambar tersebut dapat dan kita juga sudah mendapatkan rumusnya, yaitu F1 sama dengan W dikali A1 per A2. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya. Langsung dapat hasilnya, yaitu F1 sama dengan W-nya 200 lb, lalu buka kurung A1-nya 2 meter, lalu per 100, lalu dapatlah hasilnya 40 lb. Sudah, selanjutnya kekuatan daya apung mengambang di beberapa lapisan. Dari gambar di samping yang dapat kita lihat, yaitu lapisan atas memiliki kerapatan yang lebih rendah. Jadi P1 lebih kecil dari P2. Kita dapatkan rumusnya, yaitu Rho O sama dengan Rho 1X ditambah Rho 2 kali Y per H. Berat benda yang terendam. Dari gambar di sebelah dapat kita simpulkan bahwa ketegangan saat objek tersubstensi dalam cairan, rumusnya yang kita dapat V cair sama dengan W dikurang WAB per Rho cair dikali G. Ingat, volume objek sama dengan volume cair saat objek terendam.
Apa yang membuat selanjutnya, apa yang membuat benda tersebut tenggelam? Dari gambar yang ada di PPT saya ini, kita anggap saja gambar yang pertama itu adalah kondisi ketika objek tanpa tambahan bobot di atas. Nah, sedangkan yang di gambar kedua ini kita tambahkan dengan bobot yang ada di atasnya. Inti kami untuk menemukan massa objek bersyarat yaitu untuk mendapatkan rumus, yaitu M sama dengan rho dikali L dikali L kuadrat Y, atau M sama dengan rho L dikali delta V submerger. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.